Audio Jungle. Audio Jungle. Selamat pagi, salam pramuka untuk kita semua. Semoga pagi ini semua dalam kondisi sehat dan bersemangat. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang perkemahan dalam kegiatan lomba tingkat 4 Kuartir Daerah Pramuka Jawa Timur yang akan digelar beberapa saat lagi. Semuanya pasti memahami bahwa LT itu sebuah perlombaan bagi pramuka penggalang. Nah, meskipun suasananya perlombaan, tetapi dia dikemas dalam bentuk perkemahan. Mengapa perkemahan? Sudah kita pahami bersama bahwa perkemahan itu bagi pramuka sesuatu yang menjadi ciri khas kegiatan utamanya dalam perkemahan. Nah, pertanyaan mengapa berkemah ini akan memiliki banyak jawaban. Tetapi saya akan mengurai satu bagian penting. Perkemahan bagi pramuka itu ada dua maksud atau dua makna ya. Jadi yang pertama makna secara teknis bahwa perkemahan bagi pramuka itu merupakan simulasi kehidupan bermasyarakat. Karena itu kita mengenal berbagai macam perkemahan itu seringkali dikemas dengan struktur perkemahan yang mirip-mirip pemerintahan. Ada perkemahan setingkat kabupaten, maka ketua perkemahannya dia menjadi bupati perkemahan. Sampai level ke bawah di regu-regu dia akan berperan sebagai warga. Ini maksud perkemahan yang pertama adalah supaya pramuka itu kuat dengan nuansa kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Ini yang pertama. Lalu yang kedua, sisi non teknisnya bahwa perkemahan bagi pramuka itu bukan sekadar berpindah tempat lalu dia menikmati kegiatan, bukan. Tetapi lewat berkemah itulah aspek-aspek pendidikan itu dilakukan. Satu, mulai aspek bagaimana seorang ketua regu dia dapat membagi tugas kepada anggota regunya lewat mendirikan tenda, kemudian lewat berbagi tugas memenuhi kebutuhan makan, sampai pada tugas berbagi peran di dalam perkemahan itu. Nah, ini dua alasan utama mengapa berkemah. Nah, ternyata semakin ke sini perkemahan itu banyak berkembang jenis-jenisnya. Ada orang yang berkemah itu untuk hiburan, maka dia tidak perlu berpikir isi kegiatannya apa, tidak perlu berpikir nanti urutan-urutan yang harus dilakukan apa saja. Yang penting dia mendirikan tenda di suatu tempat, menikmati tempat itu, happy. Itu kemah untuk hiburan. Lalu ada orang yang berkemah itu juga karena kebutuhan. Itulah kemahnya orang-orang yang memang dia tidak punya tempat tinggal, maka dia membuat tempat tinggalnya ala kadarnya. Seperti bentuk-bentuk perkemahan itu banyak kita temui di daerah-daerah pinggiran kota misalnya begitu. Itu orang kepepet kebutuhan, maka dia ya juga berkemah juga. Nah, yang ketiga itu ada kemah pendidikan. Inilah yang dilakukan oleh pramuka. Karena dia kemah pendidikan, maka dirancang sejak awal bagaimana penataan tenda-tenda regu itu, bagaimana menghadapnya, di mana tempat pusat perkemahan utamanya sebagai center atau sebagai arah utama dari regu-regu yang berkemah. Nah, ini kemah pendidikan bagi pramuka. Yang kedua juga isi kegiatannya dikemas secara rapi, terstruktur, dari memulai perkemahan itu lewat acara pembukaan, kemudian ada kegiatan rutinnya seperti kegiatan senam pagi, memenuhi kebutuhan masak, kebutuhan bersih diri,
kemudian olahraga. Nah, ini kegiatan rutin dalam perkemahan sampai ibadah. Lalu ada kegiatan-kegiatan utama dalam perkemahan, misalnya penjelajahan, kemudian ada belajar keterampilan tertentu di perkemahan itu, dan banyak lagi sampai nanti ada simpulan akhir saat penutupan. Jadi yang namanya kemah pendidikan, dia awalnya jelas, akhirnya juga ada kejelasan di situ. Jadi tidak sekadar berangkat berkemah mendirikan tenda lalu pulang tidak dapat apa-apa. Ini berbeda dalam kepramukaan ya. Nah, di LT 4 tahun 2022 ini perkemahan yang akan digelar itu bentuknya dia perkemahan setingkat kabupaten, artinya menerapkan, mempraktekkan struktur kehidupan bermasyarakat setingkat kabupaten. Maka nanti ketua panitia itu akan berperan sebagai bupati perkemahan. Kemudian nanti akan ada 2 kecamatan, Kecamatan Putra, Kecamatan Putri, juga dipimpin oleh seorang pemimpin perkemahan tingkat kecamatan, nanti disebut camat perkemahan. Nah, di bawah itu para regu-regu se-Jawa Timur, utusan Kuarcap se-Jawa Timur, pemenang LT 3 di Kuarcapnya masing-masing, dia akan dikelompokkan menjadi perkampungan-perkampungan. Nah, yang menjadi unik adalah bagaimana memilih nama dalam menentukan aspek pembelajarannya. Nah, di LT 4 2022 ini Jawa Timur mencoba memanggil kembali memori tentang sejarah yang ada di Jawa Timur khususnya. Oleh karena itu, kabupatennya nanti akan disebut Kabupaten Majapahit. Tentu spesifik ini untuk mengingatkan tentang kerajaan besar yang pernah berdiri di Jawa Timur, ini Majapahit. Nah, karena kabupatennya Kabupaten Majapahit, maka kecamatannya nanti yang putra diberi nama Kecamatan Brawijaya, dan yang putri nanti diberi nama perkemahan Kecamatan Tribuana Tunggadewi. Nah, kampung-kampungnya atau desa-desanya ini meskipun tidak identik banget dengan nama-nama kerajaan yang identik dengan kerajaan itu, tapi kita juga punya maksud. Maka nama desanya nanti di Kecamatan Putra itu akan ada nama desa Praja Putra, lalu desa Muda Putra, dan desa Karana Putra. Yang putri juga akan diberi nama desa Praja Putri, desa Muda Putri, dan desa Karana Putri. Ini supaya adik-adik nanti ingat bahwa pramuka itu juga salah satu akronimnya adalah Praja Muda Karana, yang memiliki arti anak-anak muda yang suka berkarya. Nah, harapannya adik-adik peserta LT 4 nanti dengan dia diam di kampung atau mendiami kampung Praja, kampung Muda, kampung Karana itu, pikirannya jadi mengingat bahwa pramuka itu salah satu filosofinya dia adalah Praja Muda Karana, yaitu anak-anak muda yang suka atau senang berkarya. Ini sengaja dimunculkan, mengapa? Karena Jawa Timur punya cita-cita di tahun-tahun ini, periode ini, menjadi pramuka-pramuka yang produktif. Maka mengingatkan kembali dengan kata Praja Muda Karana itu, yaitu anak-anak muda yang suka berkarya. Nah, ciri produktif itulah berkarya. Ya. Ini sekilas perkemahan yang akan dilakukan di LT 4 Kuarda Jawa Timur tahun 2022. Nah, penting untuk diingat bahwa berkompetisi itu merupakan salah satu metode kepramukaan. Metode kepramukaan itu ada kegiatan bekerja sama, kegiatan berkompetisi dalam suasana yang menarik, menantang, dan menyenangkan. Maka saya berharap adik-adik nanti dalam suasana perlombaan ini semangatnya tetap terjaga, artinya riang gembiranya itu dipertahankan supaya tidak terjadi tidak terjadi pikiran-pikiran negatif, maka harus dibangun suasana gembira. Yang kedua, semangat berlombanya tetap menyala, tetapi juga diimbangi dengan semangat persaudaraan.
agar nanti ketika terjadi penetapan pemenang dalam tanda petik, karena namanya perlombaan pasti ada pemenangnya, maka tidak menimbulkan konflik yang berarti, tetapi memaknai semua itu sebagai lahan latih. Itulah hasil usaha yang sudah dilakukan berlatih selama ini, kemudian digelar di Palagan LT4, hasilnya seperti itu. Mungkin belum sesuai dengan apa yang diharapkan oleh regu-regu itu semua. Semua pasti pengen jadi juara, semua pengen jadi pemenang, tetapi kan ada tim juri yang akan menentukan siapa terbaik di antara regu-regu yang sedang berkompetisi itu. Nah, yang terakhir, kegiatan apapun pramuka mesti mengharapkan dampak setelah selesai kegiatan itu. Apa dampaknya bagi peserta, apa dampaknya bagi lingkungan, dan pada akhirnya apa dampaknya bagi masyarakat dan negara. Bagi adik-adik, pengalaman LT itu satu sudah menunjukkan bahwa dia adalah orang-orang pilihan yang terseleksi secara ketat. Mengapa terseleksi secara ketat? Karena bisa sampai di LT4 tingkat kuartir daerah, dia sudah menggugurkan regu-regu yang lain di tingkat cabangnya. Sebelumnya dia sudah menggugurkan regu-regu lain di tingkat kuartir rantingnya. Dan sebelumnya juga dia sudah menggugurkan regu-regu lain di gugus depannya. Artinya regu-regu yang sudah berlaga di LT4 itu regu pilihan yang terseleksi dengan ketat. Maka karena terseleksi dengan ketat itu, harapannya lahir kebanggaan pribadi dan kebanggaan kelompok yang itu menunjukkan bahwa saya sudah punya potensi besar. Itu dampak yang pertama. Di situ ada nilai kebanggaan yang akan memacu motivasi dia berbuat lebih baik. Yang kedua, harapannya karena di dalam LT ini suasananya memang sangat ketat, karena tidak ada seorang anggota regu pun yang nganggur dalam tanda petik, karena dalam satu etapa lomba itu dia sudah dibagi semua, pasti mengikuti perlombaan, maka diharapkan kekuatan manajemennya kuat, manajerial dirinya kuat. Kemudian di samping itu kemandiriannya juga bertambah. Mengapa kemandiriannya bertambah? Karena di LT para kakak pembina tidak diizinkan bergabung bersama mereka untuk mendampingi regu-regu itu, tetapi pembina akan kemah sendiri, pembina akan beraktivitas sendiri, sehingga kekuatan manajerial itu yang utama ada di pemimpin regu. Nah, disitulah akan membangun kemandirian bagaimana regu-regu itu berbagi tugas, di samping dia berlomba juga tetap menjaga kesehatan dirinya dengan memenuhi kebutuhan makan sendiri, kemudian menjaga kebersihannya, tendanya sendiri, sampai ngatur penggunaan bajunya selama 5 hari di perkemahan LT. Nah, harapannya setelah LT ini kemandirian mereka juga meningkat, sehingga pulang ke rumah dia bisa menunjukkan kepada keluarganya bahwa tingkat kemandirian dia meningkat dengan tidak bergantung berlebihan kepada orang yang lebih tua di rumahnya. Itu harapan kedua. Nah, harapan ketiga yang akan menjadi dampak kegiatan LT ini adalah bahwa adik-adik itu semua dengan pengalaman berlomba, berkompetisi dengan beragam jenis perlombaan itu dapat memacu pikiran-pikirannya untuk melakukan kreasi dan inovasi di masa depan. Mudah-mudahan kegiatan LT ini menginspirasi mereka untuk selalu berkarya. Itulah 3 dampak utama, sehingga pramuka produktif itu dapat lahir dari pengalaman-pengalaman yang dia dapatkan selama mengikuti LT4. Itu yang saya sampaikan. Semangat adik-adik semua yang nanti akan berlaga di LT. Para pembina tetaplah bijaksana dalam proses pendampingan LT ini, supaya kita semua dapat menikmati LT4 2022 dengan enjoy, yang punya tema berbudaya, berprestasi, dan produktif. Sampai jumpa lagi, salam pramuka. Audio Jungle. Audio Jungle.